Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih sudah berada di sini. Ya, sesuai dengan janji saya, maka kita akan lanjutkan sharing tentang why teacher have to love their student like their own child. Ya, jadi kenapa guru harus menyayangi muridnya sebagaimana anaknya sendiri. Kalau kemarin kita sudah bicara tentang bagaimana seorang tua itu harus hormat kepada guru anaknya. Nah, sekarang harus ada dua sisi yang sama ya, supaya uh, seorang guru itu bisa menyayangi muridnya sebagaimana anaknya sendiri. Nah, sebelum masuk, ketika kita tahu bahwasanya seorang guru menyayangi muridnya sebagaimana anaknya, maka kemudian diposisikan guru ini adalah orang tua dari si murid, ya. Sehingga bagaimana perlakuan orang tua, maka begitulah perlakuan guru kepada muridnya. Nah, ini kita mulai di sesi pertama. Ya. Mengapa guru harus menyayangi muridnya seperti anaknya sendiri? Jadi ini akan menjadi kebanggaan bagi guru ketika nanti guru bisa memposisikan diri sebagai orang tua dari murid-muridnya, walaupun tidak hanya satu, bisa jadi 10, 20, 30, bahkan 40. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena memang sejatinya murid-murid itu adalah anak kedua guru. Ya, kalau di rumah si guru punya anak pertama, maka murid-muridnya adalah anak keduanya. Faktanya, pendidikan karakter masih minim. Jadi banyak sekali kejadian kelam di sekolah, di mana guru-guru banyak yang dibully, guru-guru diperkarakan, sebaliknya banyak juga murid-murid itu yang kemudian diperlakukan oleh gurunya tidak dengan semestinya. Ada murid-murid yang kemudian diperkosa oleh gurunya, ada yang dibully juga, ada yang kemudian harus dipukuli segala macam. Maka kemudian fakta-fakta kelam ini akan membuat terjadinya clash antara orang tua dan guru. Nah, kalau kemarin si orang tua harus hormat kepada gurunya, maka dari sisi sekolah juga guru harus bisa menyayangi muridnya sebagaimana anaknya sendiri. Nah, proses transfer ilmu, keterampilan, dan karakter terkadang salah arah. Ya, kenapa? Karena guru-guru punya harapan yang bagus. Ya, harapannya apa? Harapannya anaknya pinter. Ya, tapi kemudian kenyataannya bisa jadi berbeda. Anak keblinger. Harapannya anaknya soleh, tapi dengan proses yang kurang bagus, maka anaknya menjadi yang salah. Harapannya lagi, anaknya cerdas, tapi dengan proses yang kurang bagus, maka anaknya menjadi sarkas. Harapan guru, anaknya beradab, tapi dengan proses yang salah, maka kemudian anaknya menjadi anak yang biadab. Nah, kira-kira apa yang salah di sini? Ya, kita bisa berpikir sedikit, apa sih yang salah ketika kita pingin anak pintar, soleh, cerdas, beradab, tapi kemudian kenyataannya anaknya itu keblinger, salah, sarkas, dan biadab. Apa yang salah? Apakah anak yang salah? Atau guru lebih banyak mengajari pelajaran dan bukan mendidik peradaban? Yang mana ini? Saya lebih cenderung bukan anak yang salah. Kenapa? Karena justru anak datang ke sekolah untuk dididik. Nah, gurulah yang lebih banyak harus mendidik. Maka pendidikan yang terbaik bukan hanya sekedar mengajari pelajaran atau ilmu,
Tapi guru harus banyak mendidik peradaban. Itu yang paling penting, apalagi di usia-usia dari 4 tahun sampai 12 tahun, bahkan sampai 15 tahun. Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena itu adalah proses. Proses yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik, walaupun nanti ada takdir di sana. Ya, sebagaimana seekor kupu-kupu, ini kita yakin ya sama-sama bahwasanya kupu-kupu ini adalah makhluk yang cantik, apalagi para perempuan itu sangat suka dengan kupu-kupu yang cantik seperti ini. Kalau di kampung saya namanya rama-rama, tapi kalau di Inggris namanya butterfly. Ya, butterfly itu bisa disebut juga mentega terbang ya, mentega terbang, butter mentega, fly terbang. Jadi kupu-kupu adalah mentega terbang. Oke, itu joke aja. Nah, bagaimana proses kupu-kupu ini sebelum jadi kupu-kupu? Terkadang banyak wanita yang suka kupu-kupu tapi tidak pernah mau tahu dan jijik terhadap prosesnya. Proses seperti apa sih? Nah, jadi kita bisa lihat di sini proses kupu-kupu menjadi kupu-kupu dimulai dari ada telur, ya. Telur kemudian berubah menjadi larva yang menjijikkan, kemudian berubah menjadi kepompong, berubah menjadi imago, baru kemudian berubah menjadi butterfly. Ini adalah yang disebut dengan proses metamorfosis. Ya, proses perubahan dari telur, larva, kemudian pupa atau kepompong, imago, dan baru mencapai butterfly atau kupu-kupu. Dan begitu sulitnya proses ini, kalau tidak sabar, ya, seorang guru yang tidak sabar menghadapi proses ini, maka dia biasanya akan salah arah, salah tingkah, bahkan salah mendidik. Ya. Kenapa? Karena memang proses itu melelahkan, sangat melelahkan. Saking melelahkannya, maka banyak guru yang terjun ke dunia pendidikan, baru di awal dia sudah keluar, tidak tahan. Atau di pertengahan, atau sudah sampai di ujung, bahkan sudah hampir dapat buahnya sendiri, itu banyak guru yang kalah, yang menyerah. Ya kenapa? Ternyata di ujung juga masih ada tantangan. Ya, maka proses ini bisa dikatakan adalah proses yang tidak mudah. Apalagi kita tahu sebagian besar guru-guru di Indonesia bukanlah guru-guru yang berpenghasilan baik, tapi kadang-kadang di bawah rata-rata. Sehingga ini jadi dilema sebetulnya. Tapi kalau misalnya seorang guru punya jiwa mendidik yang baik, maka dia akan abaikan penghasilannya. Karena apa? Ada legasi yang akan dia tampilkan nanti. Jadi karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ya, ini kata Allah di surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Jadi proses itu adalah kesulitan. Dan kemudian kemudahannya kapan? Nanti setelah anaknya selesai. Bahkan bisa jadi baru didapat buahnya itu setelah dia selesai bertahun-tahun kemudian. Nah, di sini saya gambarkan sebuah proses activity harian dari seorang guru, ya. Kalau bisa kita lihat di sini, dimulai dari teacher atau guru itu harus bisa menjiwai status sebagai guru. Pertama, jiwai dulu status sebagai guru. Tanpa ini rasanya sih akan sulit ya. Setelah dijiwai, maka kemudian kuatkan niat. Untuk apa? Untuk memulai tindakan sebagai gurunya. Dan kemudian berdoalah. Mendoakan agar siswa dan guru sekaligus itu dimudahkan dalam memberikan dan memperoleh ilmu. Baru kemudian melakukan kewajiban sesuai aturan dan tata cara yang sudah ditetapkan di sekolahnya. Baru kemudian setiap aktivitas selesai, maka kembali ya doakan guru-guru yang lain, dirinya sendiri, bahkan siswa agar ikhlas dan nasihati siswanya supaya taat pada orang tua dan guru. Baru kemudian terakhir itu begin with the end in mind. Melakukan siklus berikutnya untuk esok harinya. Maka kemudian siklus ini apabila dilakukan terus-menerus secara konsisten, maka rasanya sih seorang guru akan mudah untuk mendidik anak menjadi apapun yang diharapkan.
Jadi di sini saya gambarkan sebuah proses takdir ya. Mungkin Bapak Ibu tahu takdir, bisa jelaskan ke saya takdir itu bisa berubah atau enggak Bapak Ibu? Ada yang bisa tahu? Bisa Pak, bisa dirubah. Bisa dirubah ya? Oke. Bisa. Oke, jadi gini, proses takdir itu adalah dimulai dari niat, ya, niat kita yang konsisten, dan kemudian setelah niat itu diulang-ulang, maka kemudian akan berubah menjadi pemikiran yang masuk ke otak kita. Ya, niat itu ada di jantung, di kolbu, masuk ke otak, dan kemudian pemikiran itu yang diulang-ulang terus-menerus menjadi sebuah action atau tindakan. Dan tindakan yang diulang-ulang akan berubah menjadi habit atau kebiasaan, dan kebiasaan yang diulang-ulang inilah akan menjadi karakter. Dan ujungnya dari karakter itulah yang namanya destiny atau takdir. Nah, kalau kita pingin anak-anak kita itu, kalau sebagai guru ya, anak-anak kita soleh dan soleha, maka niatnya apa? Niatnya ya niatkanlah untuk mendidik menjadi anak yang soleh dan soleha. Sehingga kemudian pemikiran kita juga mencari cara bagaimana sih cara mendidik supaya anak itu soleh dan soleha. Apa sih caranya? Setelah dapat caranya, ya saya gambarkan di sebelah kanan itu, kalau ingin anak soleh dan soleha, maka yang diperlukan di sana adalah pendidikan akidah, ibadah, akhlak, dan adab. Karena saya sebagai orang muslim ya, maka kemudian kalau ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, maka saya akan pikirkan cara bagaimana mendidik akidah, ibadah, akhlak, dan adab kepada anak-anak saya. Setelah itu lakukan tindakan. Didik anak dengan akidah, ibadah, akhlak, dan adab. Dan itu diulang-ulang hingga menjadi habit. Setelah itu baru muncullah karakter. Setelah karakternya anak-anak itu bagus akidahnya, ibadah, akhlak, dan adab, dan sudah diulang-ulang, maka takdirnya anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Insya Allah. Kenapa? Karena ini adalah proses. Ya, kalau orang terganggu atau menyerah dengan proses, maka rasanya nggak akan ada yang instan di ujungnya. Nah, kalau kita ingin anaknya terampil, maka lakukan hal yang sama. Bagaimana caranya? Ada 4 keterampilan yang bisa dipelajari. Keterampilan kolbu, keterampilan auditori, keterampilan visual, keterampilan kinestetik. Apabila kita berikan ini kepada anak-anak lewat action dan habit diulang-ulang sehingga menjadi karakter, maka di ujungnya kita akan dapatkan anak-anak yang terampil. Takdirnya adalah anak-anak yang terampil. Kenapa? Prosesnya sudah dijalani. Kalau kita ingin anak-anaknya adalah anak-anak yang cerdas, maka sama, prosesnya sama. Nah, caranya yang kita cari. Nah, di sini saya akan gambarkan bagaimana sih anak-anak cerdas itu. Ada 5 kecerdasan yang bisa kita pelajari. Thought intelligence, kecerdasan memilih. Interpretation intelligence, kecerdasan memaknai. Spiritual intelligence, kecerdasan spiritual. Emotional intelligence, kecerdasan emosional, dan intellectual intelligence. Apabila 5 ini bisa diberikan kepada anak-anak itu, maka kita akan bisa dapatkan anak-anak yang cerdas secara kelima-limanya tadi. Jadi, destininya adalah anak yang cerdas. Kalau kita ingin orang tua dan anak nyaman dengan sekolah kita, dengan guru-gurunya, maka apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah sama prosesnya. Niat dulu, pikirkan caranya, lakukan caranya, ulang-ulang caranya, sehingga kemudian membentuk sebuah karakter. Nah, di sini saya gambarkan di sebelah kanan bawah itu, untuk anak nyaman dan orang tua nyaman, maka tetapkan value atau nilai-nilai sekolah, nilai-nilai pribadi. Budaya, 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. 5K, 7 legacy. Ya. Kemudian program-program yang lain. Nah, program-program ini akan membuat anak-anak dan orang tua itu nyaman di sekolah. Kenapa? Karena kita pastikan program-program ini adalah program-program yang kemudian membangun sebuah karakter. Sehingga nantinya di ujungnya akan dapatlah anak-anak dan orang tua yang nyaman.
Oke, Bapak Ibu. Tadi saya sudah tanyakan ya, bisa nggak sih takdir itu berubah? Oke, di sini penjelasannya. Sebelah kiri TA itu adalah takdir A. Takdir Allah saat misalnya kita tanpa usaha. Kalau kita tidak melakukan apapun, ya maka Allah akan memberikan takdir kita ya seperti takdir A. Tapi seandainya kita melakukan usaha sebagaimana usaha TB, maka insya Allah sih takdir kita akan berubah dari takdir A menjadi takdir B. Sampai seterusnya, takdir C, takdir D, dan takdir E. Kapan final takdir kita? Ujungnya adalah ketika kita menyelesaikan hidup kita di dunia. Ya, sehingga orang akan tahu bahwasanya, oh, si fulan takdirnya seperti ini. Ujungnya seperti ini. Tapi setidaknya takdir itu bisa loh kita rubah ya dengan usaha. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan seperti itu. Apa yang dikatakan Allah tentang takdir ini? Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Di surat As-Saff ayat 60-61. Jadi kalau misalnya nggak pingin kemenangan yang besar, maka nggak usah usaha. Tapi kalau pingin kemenangan yang besar, maka lakukanlah usaha. Ya, jadi artinya apa? Kalau pingin menang, usaha. Kalau enggak, ya sudah, nggak usah. Artinya apa? Takdir itu bisa berpindah atau berubah. Nah, apa peran guru ya dalam pembelajaran, dalam mendidik anak, dalam menjadikan anak-anak sesuai yang diharapkan? Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi, kata kuncinya adalah bekerjalah. Ya. Nggak usah pikirin yang lain, nggak usah dengerin orang lain kalau itu nggak perlu didengerin. Jangan lihat orang lain kalau itu nggak perlu dilihat. Kenapa? Tanpa manusia pun Allah sudah melihat pekerjaan kita. Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman akan melihat. Ya. Nah, kemudian, salah satu peran utama guru, ini Al-Ghazali memberikan sebuah pernyataan seperti ini, berikan contoh dan teladan yang baik kepada murid dengan melaksanakan perintah agama dan meninggalkan larangannya, agar apa yang engkau katakan mudah diterima dan diamalkan oleh muridmu. Ya. Jadi artinya apa? Kalau Ki Hajar Dewantara mengatakan, Ingarso Sontoloyo, bukan Sontoloyo ya, Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangun Kerso, Tutwuri Handayani. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang memang dikhususkan untuk guru. Ya. Kenapa? Menjadi teladan itu adalah sesuatu yang mutlak bagi seorang guru. Sebagaimana mutlak juga bagi seorang orang tua di rumah. Ya. Nah, Bapak Ibu tahu hukum kekekalan energi? Bisa disebutkan? Ada yang bisa menyebutkan? Maaf Pak, bisa diulangi Pak? Ada yang bisa menyebutkan hukum kekekalan energi, Pak? Sudah lupa? Energi tidak berubah, tidak bisa hilang, cuman berubah wujud. Gitu ya. Oke. Hukum kekekalan energi adalah energi tak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Dia hanya bisa berpindah tempat dan berubah bentuk. Ada di slide ada ya. Jadi artinya apa? Energi itu tidak bisa diciptakan dan dimusnahkan. Dia hanya bisa berpindah dan berubah bentuk. Nah, di sini ada beberapa energi. Ada energi mekanikal, ya.
kalau turbin listrik, turbin itu diputar secara mekanikal, dia akan menggerakkan dinamo, ya, maka kemudian akan muncullah energi listrik. Artinya dari mekanikal bisa berubah menjadi listrik. Dari chemical bisa berubah menjadi bom, atau bisa berubah menjadi menggerak kendaraan. Ya, dari mana? Ya, bensin dipanasin gitu ya. Energi nuklir, energi radiasi bisa berubah menjadi bom. Energi matahari atau panas bisa berubah menjadi listrik, bisa berubah menjadi panas, dan lain-lain. Dan kemudian ada perubahan perpindahan energi. Jadi seperti ini. Energi, ya, itu bisa berubah. Contohnya energi elektromagnetik berubah menjadi suara, panas, senjata, pemancar, dan lain-lain. Ya, energi termal juga bisa berubah. Nah, pertanyaannya begini, penerima akibat perubahan perpindahan energi bisa energi yang sama atau turunannya. Ya, bisa sekarang atau nanti. Bisa bentuknya sama atau beda. Nah, di sini adalah hukum kekekalan energi. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Dia hanya bisa berpindah dan berubah bentuk. Nah, bagaimana dengan hukum kekekalan energi amal? Nah, di sini ada ya, hukum kekekalan energi amal. Energi amal tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Dia hanya bisa berpindah tempat dan berubah bentuk. Oh, berarti sama ya. Oke. Ada ada 4 energi amal, ya. Yang 3 adalah amal baik, yang 1 amal buruk. Energi amal baik itu saya sebutkan di sini. Pertama adalah energi amal soleh, ya. Energi amal soleh terhubung dengan karakter sosial. Apa misalnya? Membuang sampah, kemudian bersilaturahim, kemudian menolong orang, itu adalah energi amal soleh. Ada energi amal ibadah, ya, sholat, puasa, zakat, ke haji, dan lain-lain sesuai dengan ibadah yang sudah ditentukan. Kemudian ada energi amal jariah, yaitu yang terhubung dengan kontinuitas, karakter sosial, dan spiritual. Contohnya apa? Menyumbang, membangun masjid, kemudian mengajarkan seperti yang saya lakukan ini, ya, dan kemudian banyak hal lain, ya. Dalam hadis Muslim dikatakan, jika manusia wafat, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan orang tuanya. Ya. Nah, jadi di sini, Bapak Ibu, jangan khawatir melakukan amal-amal dunia, ya. Kenapa? Dipastikan amal apapun yang kita lakukan, itu tidak akan hilang, tidak akan tidak terbalas. Ya, cuman yang perlu kita ketahui adalah bahwa energi-energi amal itu terkadang penerimanya bisa kita sendiri, tapi bisa juga keturunan kita atau yang lain. Bisa sekarang atau nanti. Bisa bentuknya sama atau beda. Bisa baik atau buruk, tergantung amal apa yang kita berikan. Bisa di sini atau di tempat lain. Ya, sementara amal buruk itu ya amal setan ya. Cuman 1 sih, tapi kadang-kadang amal buruk ini bisa mengalahkan amal-amal baik yang lain. Nah, jadi kata kuncinya adalah jangan takut dan khawatir untuk melakukan amal-amal baik. Kenapa? Pasti ujungnya nanti akan berubah menjadi kebaikan juga, ya. Cuman jangan diharap bahwasanya kalau kita beramal sedekah dapatnya uang lagi, belum tentu. Ya, bisa jadi, tapi tidak harus gitu ya. Nah, ukuran amal ya bukan kita yang tentuin, tapi adalah Allah semata. Maka kemudian kita nggak boleh sombong. Kenapa? Karena sombong dan takabur itu adalah milik setan. Kita harus tetap tawadu dan berharap hanya kepada Allah saja. Nah, Bapak Ibu,
saya coba ceritakan sedikit ya, ini kisah si Denny dengan Bu Guru Koryani, kebanggaannya di SD. Jadi Bu Kori ini ketika masuk di kelas 5, ini kelas 5, maka kemudian ternyata dia berbasa-basi mengatakan kepada murid-muridnya, wahai murid-murid sekalian, ini Bu Kori ya, Bu Koryani, Bu Kori tidak akan membedakan anak-anak semua. Di mata Ibu, anak-anak itu sama semua. Ibu menyayangi Anda, anak-anak, itu seperti Ibu menyayangi anak Ibu sendiri. Tapi kemudian ketika satu orang dilihatnya, satu muridnya yang bernama Denny, itu kok murung terus, nggak memperhatikan, timbul rasa benci di kalbunya Bu Koryani, sehingga kemudian omongannya dengan kalbunya tidak sama. Saking bencinya dia sama Denny, maka kemudian akhirnya dia cari datanya si Denny. Ya, apa yang dicari? Dicarilah data-data Denny dari kelas 1, 2, 3, 4, 5. Keempat, ya pertama dari kelas 1 catatan Denny itu Denny pinter, rajin, sopan dan senang bergaul. Kelas 2 Denny sangat baik dan disukai, tapi bermasalah karena ibunya sakit parah. Ya. Kemudian di kelas 3 Denny mencoba yang terbaik, tapi kematian ibunya mengguncang dan ayahnya mengabaikannya. Kelas 4, Denny pendiam, tidak punya minat apapun, dan tidak punya teman. Hingga kelas 5, Bu Kori mencatat Denny tidak suka Ibu Kori, karena dia kesal dengan murid yang murung. Dengan catatan ini, Bu Kori kemudian terguncang. Kenapa? Karena ada kejadian ketika kelas 5 ini mau liburan, lebaran, maka kemudian di sana udah terbiasa murid-murid itu memberikan hadiah kepada gurunya, termasuk Denny. Setelah murid-murid yang lain memberikan hadiah kepada gurunya, kemudian Denny memberikan hadiah sebotol bekas parfum dan gelang imitasi kepada Bu Kori. Dibungkus pakai koran seadanya, dan berikan kepada Bu Kori. Bu, ini hadiah dari saya. Silahkan ambil, Bu. Akhirnya Bu Kori membuka hadiahnya. Dia lihat parfum bekas tinggal separuh. Bu, silahkan dipakai, kata Denny. Akhirnya Bu Kori memakai gelangnya dan menyemprotkan parfum di tubuhnya. Apa kata Denny? Bu Kori, terima kasih ya sudah mau menerima parfum ibu saya. Bau Bu Kori sudah seperti ibu saya. Di situ Bu Kori langsung menangis sejati-jatinya. Dia nggak menyangka begitu besar perhatian Denny kepadanya. Terima kasih Bu Kori telah membuat saya merasa penting dan menunjukkan bahwa saya belum membuat perubahan. Apa kata Bu Kori? Denny, kamu salah besar. Kamu adalah orang yang mengajariku dan membuat perubahan. Aku dulu tidak tahu cara mengajar. Sampai bertemu denganmu. Kamulah yang mengajariku melakukan perubahan itu. Terima kasih. Bapak Ibu, itu kisah nyata yang saya sudah rubah sedikit redaksinya ya. Jadi artinya apa? Artinya kita memang harus menjadi guru yang bisa dibanggakan oleh murid kita. Kita harus hadir sebagai orang yang menjadi ibu kedua dari atau bapak kedua dari murid kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin ada yang bisa ditanyakan?